Literasi digital. Revolusi Industri 1.0 sampai dengan Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 1.0. Industri 1.0 terjadi pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Ini adalah era pertama kali manusia berhasil mengaplikasikan teknologi mekanik untuk mempercepat proses produksi. Teknologi utama yang muncul adalah mesin uap dan tenaga air. Mesin uap menjadi sumber tenaga penggerak mesin produksi, menggantikan tenaga manusia dan hewan. Dampaknya sangat besar karena produktivitas meningkat drastis dan memungkinkan produksi barang dalam jumlah besar. Contoh nyata dari revolusi ini adalah pabrik tekstil yang menggunakan mesin tenun mekanik. Selain itu, perkembangan transportasi juga maju dengan hadirnya lokomotif uap. Revolusi Industri 2.0 dimulai pada akhir abad ke-19 dan berlanjut hingga awal abad ke-20. Revolusi ini ditandai dengan penggunaan listrik secara masif dalam proses produksi dan pengenalan sistem produksi massal atau assembly line. Listrik memungkinkan mesin berjalan lebih efisien dan pabrik dapat beroperasi lebih lama. Sistem assembly line yang diperkenalkan oleh Henry Ford dalam industri otomotif memungkinkan produksi mobil secara cepat dan murah. Revolusi ini memicu pertumbuhan ekonomi yang pesat, urbanisasi, dan transformasi sosial besar-besaran. Revolusi Industri 3.0 terjadi sekitar tahun 1970-an, dikenal sebagai era otomatisasi. Di era ini komputer mulai digunakan untuk mengontrol proses produksi secara otomatis dan robot mulai masuk ke lini produksi. Perkembangan teknologi informasi, seperti mikroprosesor dan sensor, memungkinkan mesin untuk bekerja dengan presisi tinggi dan lebih fleksibel. Penggunaan robot di pabrik meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan manusia, dan mengurangi biaya produksi. Revolusi ini juga menjadi landasan penting bagi era digital yang akan datang. Revolusi Industri 4.0. Industri 4.0 adalah era saat ini dan masa depan, di mana proses produksi semakin cerdas dan terintegrasi secara digital. Teknologi utama yang mendukung revolusi ini adalah Internet of Things, IoT, kecerdasan buatan, Artificial Intelligence, AI, Big Data, Cloud Computing, dan Cyber Physical Systems, CPS. Dalam pabrik pintar, Smart Factory, mesin-mesin dilengkapi dengan sensor yang saling berkomunikasi secara real-time dan mampu mengambil keputusan sendiri berdasarkan data yang mereka kumpulkan. Hal ini memungkinkan produksi yang sangat efisien, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan permintaan pasar. Selain itu, teknologi ini juga memungkinkan personalisasi produk dan layanan dengan biaya yang kompetitif. Masyarakat 1.0 sampai dengan 5.0. Masyarakat 1.0. Ini adalah tahap paling awal dalam perkembangan masyarakat manusia. Masyarakat pada masa ini hidup secara nomaden, berpindah-pindah mencari sumber makanan melalui berburu hewan dan mengumpulkan hasil alam. Kehidupan mereka sangat bergantung pada kondisi alam dan kemampuan fisik. Teknologi masih sangat sederhana, seperti alat-alat dari batu atau kayu. Organisasi sosial masih sangat sederhana dan berbasis keluarga atau kelompok kecil. Masyarakat 2.0. Pada tahap ini, manusia mulai menemukan cara bercocok tanam dan beternak sehingga bisa menetap di satu tempat. Terjadi revolusi pertanian yang memungkinkan produksi makanan dalam jumlah besar dan stabil. Masyarakat mulai membangun desa dan komunitas yang lebih besar. Kehidupan sosial, ekonomi, dan politik mulai berkembang dengan adanya pembagian kerja, kepemilikan tanah, dan struktur sosial yang lebih kompleks. Teknologi agraris seperti bajak dan irigasi mulai digunakan. Masyarakat 3.0. Masyarakat mulai bergerak ke arah industrialisasi setelah revolusi industri pertama.
Banyak orang pindah ke kota-kota besar dan bekerja di pabrik-pabrik. Produksi barang menjadi massal dan mesin menggantikan tenaga manusia di banyak bidang. Pola hidup dan pekerjaan berubah drastis, masyarakat lebih bergantung pada produk industri dan teknologi mesin. Pendidikan dan keterampilan juga mulai diarahkan untuk mendukung industri. Masyarakat 4.0 ditandai dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, seperti komputer, internet, dan perangkat digital lainnya. Informasi menjadi sumber daya utama, dan ekonomi berorientasi pada pengetahuan. Komunikasi terjadi secara cepat dan tanpa batas ruang dan waktu. Banyak pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan secara digital, seperti bisnis online, pendidikan jarak jauh, dan media sosial. Masyarakat semakin tergantung pada teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat 5.0. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Jepang sebagai visi masa depan masyarakat yang menggabungkan kemajuan teknologi dengan kebutuhan manusia. Masyarakat 5.0 mengintegrasikan teknologi digital secara mendalam dengan kehidupan sosial dan ekonomi, tidak hanya fokus pada teknologi itu sendiri tapi pada bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup manusia secara holistik. Misalnya, AI dan robotik digunakan untuk membantu penyandang disabilitas, sistem kesehatan yang prediktif dan personal, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta sistem transportasi pintar. Masyarakat 5.0 bertujuan untuk mengatasi tantangan sosial seperti demografi yang menua, ketimpangan sosial, dan perubahan iklim dengan teknologi sebagai solusi utama. Terima kasih.